Konflik sosial merupakan suatu hubungan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang diikuti tindakan saling mengancam dan melakukan kekerasan antara satu dengan yang lainnya. 1. Konflik berdasarkan tujuan organisasi. A. Konflik fungsional merupakan konflik yang mendukung tercapainya tujuan organisasi yang bersifat konstruktif. Contohnya, persaingan antara organisasi pramuka dan OSIS di sebuah sekolah yang lantas mendorong masing-masing kelompok berlomba dalam meraih prestasi. B. Konflik disfungsional merupakan konflik yang menghambat tercapainya suatu organisasi dan bersifat destruktif. Contohnya, konflik perebutan posisi ketua satu organisasi yang berujung pada perpecahan pengurus, bahkan mungkin sampai memicu bentrok kekerasan. 2. Konflik berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik. A. Konflik vertikal merupakan konflik yang terjadi antar tingkatan, kelompok, atau kelas. Contohnya, buruh menuntut hak upah yang lebih tinggi, sedangkan pengusaha biasanya menghendaki sebaliknya. B. Konflik horizontal. Konflik horizontal ini terjadi antara individu atau kelompok yang sekelas atau sederajat. Contohnya, tawuran antar pelajar. Tawuran termasuk salah satu contoh konflik horizontal karena pelaku yang terlibat adalah kelompok siswa yang memiliki status yang sama dalam masyarakat. C. Konflik diagonal. Konflik ini terjadi dalam suatu organisasi, terjadi ketidakadilan alokasi sumber daya sehingga menimbulkan pertentangan atau konflik daya ekstrim. Contohnya, konflik antara para pilot Garuda dengan manajemen karena adanya ketidakadilan jumlah gaji yang diterima. 3. Konflik berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik. A. Konflik terbuka merupakan konflik yang diketahui oleh semua pihak atau masyarakat dalam suatu negara. Contohnya, konflik antara Palestina dan Israel. B. Konflik tertutup merupakan konflik yang hanya diketahui oleh pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Contohnya, pemberian gaji pada karyawan warga negara Indonesia dengan karyawan warga negara asing di suatu perusahaan tidak sama, padahal peran keduanya dalam bekerja setara. 4. Konflik berdasarkan waktu. A. Konflik sesaat atau konflik spontan. Konflik ini dapat terjadi dalam waktu yang singkat atau sesaat saja karena adanya kesalahpahaman antara pihak tertentu. Contohnya, bentrok antar warga karena masalah salah paham. B. Konflik berkelanjutan. Konflik ini terjadi dalam waktu yang lama dan sulit untuk diselesaikan. Contohnya, konflik antar umat beragama. Konflik terjadi ketika terdapat setidaknya dua pihak yang berbeda kepentingan atau pendapat. 5. Konflik berdasarkan pengendalian. A. Konflik terkendali merupakan suatu konflik di mana para pihak yang terlibat dapat dengan mengendalikan konflik sehingga konflik tidak meluas dan cepat selesai. Contohnya, konflik antara karyawan dengan perusahaan mengenai nilai gaji. B. Konflik tidak terkendali merupakan konflik di mana pihak yang terlibat tidak dapat mengendalikan konflik tersebut sehingga akibatnya dapat meluas. Contoh jenis konflik ini adalah bentrok dengan kekerasan antara polisi dan massa demonstrasi. 6. Konflik berdasarkan sistematika konflik. A. Konflik non-sistematis. Konflik ini memiliki sifat yang acak di mana terjadi secara spontanitas dan tidak ada tujuan yang dicapai. Contohnya, terjadinya adu mulut antar peserta rapat saat perbedaan pendapat. B. Konflik sistematis. Konflik tersebut telah direncanakan secara sistematis dan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Contohnya, ada pencurian ikan di zona laut negara lain. 7. Konflik berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia dalam masyarakat. A. Konflik ekonomi. Contohnya konflik antar pengusaha ketika melakukan tender. B. Konflik sosial. Contohnya konflik antar mahasiswa dan pemerintah. C. Konflik budaya. Contohnya adanya perbedaan bahasa antar daerah. D. Konflik politik. Contohnya konflik yang terjadi antar pendukung suatu partai. E. Konflik pertahanan. Contohnya konflik yang terjadi karena perebutan kekuasaan. F. Konflik antar agama. Contohnya karena adanya perbedaan agama. 8. Konflik menurut Surjono Sukanto. 1. Konflik pribadi ialah konflik yang terjadi di antara individu karena masalah pribadi. Contohnya individu yang terlibat utang atau masalah pembagian warisan dalam keluarga.
2. Konflik politik terjadi akibat kepentingan atau tujuan politik yang berbeda antara seseorang maupun kelompok. Contohnya bentrokan antar partai politik pada saat kampanye. 3. Konflik rasia, konflik yang terjadi di antara kelompok ras yang berbeda karena adanya tabrakan antara kepentingan dan kebudayaan. Contoh antara orang-orang kulit hitam dengan kulit putih. 4. Konflik antar kelas sosial merupakan konflik yang muncul karena adanya kepentingan antar kelas yang ada di masyarakat. Contoh antara buruh dengan pimpinan dalam sebuah perusahaan yang menuntut kenaikan upah. 5. Konflik internasional merupakan suatu pertentangan yang melibatkan beberapa negara karena adanya perbedaan kepentingan. Contoh konflik antara negara Irak dan Amerika Serikat yang melibatkan beberapa negara besar.